Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Jiran Faris, NIM 20230100081. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait dengan materi filsafat pendidikan Islam, yaitu berkaitan dengan TPQ dan juga materi pembelajarannya, kurang lebih seperti itu. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu sebetulnya TPQ ya. Jadi kurang lebihnya adalah TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran ialah sebuah yayasan pendidikan non-formal yang terfokus pada pengajaran agama Islam pada anak-anak. Jadi TPQ itu ranahnya bukan cuma pada akademisi ya, namun juga pada penguatan akhlak, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam tujuan pembelajarannya, mungkin ini perlu kita kupas satu persatu ya. TPQ telah menawarkan beberapa hal penting seperti yang pertama adalah mengajarkan pengajaran Al-Quran tingkat lanjut, yaitu praktek membaca, ada praktek menulis, praktek menghafal, yang memang di dalam TPQ itu lebih terdampingi dan juga terkait dengan masalah akhlak ya. Di dalam TPQ itu ada seorang pendidiknya yang lebih fokus gitu, tidak seperti sekolah, lebih fokus di situ. Biasanya kalau di dalam TPQ itu mereka menerapkan pendidikan sosial terkait dengan ada kejujuran, kedisiplinan, dan juga ada bab toleransi, yang dimana bab toleransi itu penting ya, karena memang pada zaman sekarang itu kan kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi itu sangat pesat. Jadi yang namanya toleransi, jadi kita kan sebagai orang Islam ya, itu pasti melihat kalau di dalam dunia ini itu enggak cuma agamanya itu agama Islam saja. Maka dari itu pendidikan toleransi itu juga perlu dipupuk. Nah, dari TPQ lah yang namanya toleransi itu bisa kita dapatkan begitu. Lalu yang ketiga adalah pendidikan keislaman tingkat dasar. Materi ajar pokoknya biasanya itu seperti tahsin Al-Quran, tahfidz, fikih dasar, akidah, sejarah Islam, dan juga bahasa Arab dasar. Apalagi kalau harinya itu menjelang hari Ramadan ya, itu biasanya sore harinya itu mereka orang-orang di TPQ itu mengadakan sebuah acara gitu, acara kayak apa ya, mungkin bisa kita katakan kayak acara bukber itu. Acaranya biasa dilakukan di sore hari dan menjelang maghrib, menunggu waktu berbuka. Nah, di situ biasanya ada kayak ya beberapa TPQ mungkin mendatangkan orang lain ke situ buat mengajarkan materi-materi kayak sejarah, kayak pendidikan Islam akidah yang tingkat dasar atau bahasa Arab tingkat dasar. Itu biasanya seperti itu ya, tergantung dari siapa yang mengelola ya. Tapi secara garis besar biasanya itu pas ngabuburit mereka itu membahas terkait dengan sejarah keislaman. Nah, itu TPQ seperti itu. Lalu juga tujuan pembelajarnya itu juga membiasakan dan mengajarkan peribadatan sedari dini seperti sholat, doa, zikir, dan juga ada amalan-amalan lain yang memang dalam kehidupan sehari-hari itu penting dan biasanya itu kita dapatkan di TPQ. Nah, di dalam sebuah lembaga pendidikan pasti ada yang namanya guru atau seorang pendidik. Nah, dari situlah kita bisa melihat beberapa peran dari pendidik ya. Kurang lebihnya adalah guru TPQ itu berperan sebagai seorang pendidik, mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dan juga sebagai pembimbing yang menuntun siswa-siswinya dalam pembentukan akhlak. Jadi kurang lebihnya itu guru TPQ itu berperan sebagai role model atau sebagai teladan dalam acuan keislaman bagi anak-anak seperti itu. Lalu yang kedua juga sebagai motivator ya, sebagai seorang pemberi motivasi kepada siswa-siswi agar semangat belajar dan juga beribadah. Lalu terkait dengan biaya pendidikan yang dalam TPQ ya, ini penting untuk saya jelaskan. Biasanya dalam TPQ itu biaya pendidikannya itu lebih rendah daripada sekolah formal. Nah, sumber dananya itu
ada dari 3 pintu ya. Yang pertama ada dari iuran siswa, yaitu biaya bulanan yang memang dibayarkan oleh siswa-siswi gitu dalam tiap bulannya, yaitu kan tergantung dalam tiap TPG ya mau seperti apa. Lalu yang kedua adalah dari donasi. Donasi ini bisa berasal dari sumbangan masyarakat atau lembaga-lembaga yang memang mempunyai wewenang ya, walaupun nggak punya wewenang juga nggak apa-apa gitu memberikan sejumlah uang untuk TPG. Lalu yang ketiga adalah bantuan dari pemerintah, subsidi atau bantuan dari pemerintah setempat itu memang diperlukan ya demi menunjang kelancaran pendidikan yang ada dalam TPG seperti itu. Lalu ada beberapa hal yang mencolok yang membedakan antara TPG dan juga sekolah biasa. Yang pertama tentunya ya, TPG lebih fokus ke agama, berbeda dari sekolah biasa yang memang sekolah biasa itu menawarkan ke pendidikan umum. Jadi fokus dalam sekolah umum itu lebih seperti pengembangan diri dan juga karir di masa depan. Nah, TPG itu berperan dalam memperdalam pengetahuan agamanya, kurang lebih seperti itu. Nah, TPG mempunyai jam yang lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah formal. Nah, maka dari itu biasanya ya anak-anak itu sekitar jam 7 sampai jam 2 ya katakanlah mereka sekolah, dan sore harinya mereka ke TPG untuk menimba ilmu agama. Kalau dari saya sendiri sih, dari apa yang sudah saya sampaikan barusan, saya mengatakan bahwa dua jalur pendidikan tadi yang sudah saya sebutkan itu ya sama-sama bagus itu. TPG dengan ilmu agamanya, lalu sekolah dengan ilmu pengetahuan umumnya, itu sama-sama bagus. Nah, lebih bagus lagi kalau misalkan ada anak yang jam 7 sampai jam 2 nya itu sekolahnya rajin ya, lalu sore harinya itu pergi ke TPG untuk menimba ilmu. Nah, tapi kalau misalkan ada orang tua yang memang tidak meng-TPG-kan anaknya ya maka orang tua tersebut harus memberikan ilmu agama bagi anak-anaknya gitu. Jadi dia memfasilitasi anaknya bukan dari TPG tetapi dari lingkungan yang ada begitu. Jadi ya mau tidak mau seperti itu tuh sudah menjadi tugas dari orang tuanya begitu. Baik, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan TPG dan juga materi pembelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan tutur kata yang memang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.